We didn't bring our swimsuits. Oh, that's Come on, you lot. right. I fell off a ladder picking apples. All right, in 3, 2, 1. Can we swim? Yeah. Go on, boy. Dad! Dad, stop! He threw a hand in the lake! Shit. Diceritakan di sebuah masa ketika uang telah menjadi momok mengerikan bagi kehidupan manusia dan peristiwa pembunuhan yang terjadi di dunia adalah sebuah cerminan bahwa uang benar-benar menjadi tolak ukur kebahagiaan yang tentunya sulit untuk diabaikan. Di suatu hari, tepatnya pada tahun 2022, kita akan diperkenalkan oleh sebuah keluarga bernama Ben yang pada saat itu sedang berlibur untuk menenangkan diri dan menjauh dari hiruk-pikuk kehidupan. Namun, ketenangan yang dicari oleh Ben dan keluarganya berubah menjadi mimpi buruk ketika mereka memutuskan untuk berkenalan dengan keluarga asing yang terlihat sangat mencurigakan. Lantas, bagaimanakah nasib keluarga Ben setelah bertemu keluarga itu? Di awal film, kita akan diperlihatkan pada sebuah scene di mana sebuah keluarga bernama Paddy baru saja tiba di sebuah penginapan pada malam hari, yang mana penginapan itu sendiri adalah penginapan yang sama oleh keluarga Ben berada. Paddy sendiri diceritakan berprofesi sebagai dokter dan istrinya yang bernama Ciara telah menemaninya sejak lama. Mom, you said 10 minutes. No, I said when I've warmed up. Mom, Agnes, indoor voice. we're not indoors. Yes, but there are other guests here. Di tengah nostalgia dan ketenangan yang dirasakan oleh keluarga Ben, Paddy seakan-akan selalu memunculkan dirinya di hadapan Ben, yang mana hal itu ternyata adalah sebuah awalan di mana kebaikan dan rasa tak enakan dalam bersosialisasi malah berubah menjadi mimpi buruk. Setelah bersantai di kolam renang, Ben pergi ke sebuah acara dengan istrinya, yang mana ternyata di sana juga ada Paddy dan Ciara. Ini menjadi pertemuan kedua mereka, walaupun di sini Ben hanya menatap matanya. Keesokan harinya, Ben yang kini bersama anak-anaknya tiba-tiba mendapatkan sebuah masalah karena anaknya yang bernama Agnes itu kehilangan boneka kelinci kesayangannya, yang mana hal itu membuat Ben harus mencarinya ke berbagai tempat. Agnes sendiri diceritakan memiliki gangguan kecemasan yang apabila ia kehilangan bonekanya itu, Agnes akan mulai tak bisa bernafas. Di tengah kebuntuan yang terjadi, Ben kembali ke keluarganya. Akan tetapi, di sini kita akan melihat bahwa boneka yang dicarinya selama ini ternyata ditemukan oleh keluarga Paddy yang saat itu langsung mengembalikannya kepada Agnes. I think I stole your lounger. Yeah, I'm Patrick Feld. This is my wife, Kira. And you must be Aunt. Oh, Aunt has some trouble communicating, so he can be a bit insecure. Pendekatan Paddy pada keluarga Ben begitu masif karena setelah perkenalannya di jalan, Paddy mengajak Ben ke sebuah tempat yang mana tempat itu sendiri berada di sebuah puncak yang cukup indah. There is a really nice place around the corner. Di sini, Paddy mulai bertanya-tanya tentang seluk-beluk kehidupan Ben dan pendekatan itu masih dianggap wajar oleh mereka. Walaupun pada kesempatan ada beberapa hal yang tak disukai Louis tentang keberadaan Paddy. Stay in London because we love it. To Rome. The West Country? I don't think we. You're a lawyer. No, doctor. Yes, Oh, wow. he is so much happier. I'm so much happier. Ben menceritakan bahwa kini ia sudah tak bekerja karena perusahaannya tiba-tiba mengalami kebangkrutan di saat krisis ekonomi global menghantam seluruh dunia. Akan tetapi, Ben masih mendapat pesangon yang cukup besar, yang mana hal itu menjadi sebuah poin yang cukup menarik bagi Paddy. Great new people and then global economy tanks. Get a
call from Chicago. Yeah, well, they gave me a good severance. Yeah, that's redundancy. Setelah merasakan liburan yang cukup menyenangkan, Ben kembali ke rumahnya dan mendapati sebuah surat yang berisi ajakan berlibur ke rumah Paddy, yang mana hal itu rupanya cukup dipertimbangkan oleh Ben. Look who wrote us, your friend. Right. Maybe this would be good for her. Maybe a bit long to spend with people we barely know. Awalnya, Louis meragukan keputusan itu. Namun setelah melihat ada tekanan pada Ben karena sudah tak bekerja lagi, ia pun menyetujui ide itu. Yeah, you're probably right. You know what? I think we should go. Yeah? Yeah, it'd be fun. Setelah melalui perjalanan panjang dan mengerikan, Ben akhirnya sampai pada kediaman Paddy, yang mana pada kedatangannya mereka disambut dengan sangat hangat. Akan tetapi, di sini Ben dan keluarganya cukup terkejut karena kondisi rumah yang ditempati oleh Paddy tak sesuai perkiraannya. Apalagi Paddy bercerita bahwa ia adalah seorang dokter sukses. Oh, and we got you this. Oh, a candle. You should know. This is feu de bois. It's the scent of a log fireplace. That's good. We can stick it next to the log fireplace. Di tengah penjamputan itu, Paddy sebenarnya sudah mengetahui bahwa Alice adalah seorang vegetarian. Akan tetapi, di sini ia malah sengaja memberikannya sepotong angsa, yang mana hal itu membuat kesan jelek yang disematkan pada awal kedatangan semakin bertambah. Apalagi keanehan lain juga terjadi ketika Anne tiba-tiba berada di belakang Ben dan menunjukkan lidah yang dimilikinya. Ta-da! Just to... Raised with love. And now, Louise, my love. Anything? Ah, what a chance. Yeah, that would be... They're just round there. Thank you. Di sini Ben tak merasa curiga karena pada awal pertemuannya Paddy sudah menjelaskan kalau Anne memiliki kelainan dari lahir, yang mana lidahnya tak tumbuh seperti anak-anak lainnya. All the way across the valley, but, we look at... I don't think we've ever spoken. I love it out here. It's like a digital... Setelah menyelesaikan seluruh acara penyambutan, Louis lalu mengungkapkan ketidaksukaannya pada Paddy yang memaksanya untuk memakan angsa. Belum lagi keanehan kembali terlihat ketika Louis menemukan kasur yang ditempatinya sangat kotor, yang mana hal itu tentunya sangat bertolak belakang dengan latar belakang Paddy yang seharusnya sangat memperhatikan kebersihan. They killed Libby, the golden goose. Oh. Ew. Keesokan harinya, Paddy menepati janjinya, di mana di sini ia mengajak keluarga Ben untuk berpetualang. Akan tetapi, di tengah perjalanan itu, beberapa hal yang janggal kembali terjadi, di mana Paddy tiba-tiba memperlakukan Anne dengan sangat kasar, seakan-akan Anne bukanlah anaknya sendiri. Hal itu rupanya membuat Louis cukup khawatir karena selain kejadian itu, perlakuan Paddy pada Alam tak terlihat seperti orang yang mencintainya. See? See? Cheeky bastard. You should have brought your rifle. Yeah. I'm glad you didn't. Setelah melewati hutan yang cukup rindang, Paddy lalu mengajak Ben dan keluarganya untuk berenang, yang mana di sini terlihat bahwa Louis kembali tertekan karena Paddy dan keluarganya terus mempaksanya untuk ikut melompat. Belum lagi mereka seakan-akan membiarkan Anne yang tak bisa berenang. Alright, in 3, 2, 1, go! Can we swim? Yeah. Go on, boy. Shall we? Oh, Okay. Louis yang merasa semakin tak nyaman meminta pada Ben untuk segera pulang dan beralasan kalau saat itu penyakit yang diderita Louis semakin parah. Namun belum lama Louis mengucapkan kata-kata itu, Ciara tiba-tiba mengajak mereka untuk makan malam di sebuah tempat di pinggir pantai, yang membuat rencana mereka untuk pulang menjadi gagal. Hey. Hi. Am I interrupting? Rumor is he's a poacher, but he's an amazing. We'd love to. Great. Setelah persiapan sudah selesai, Louis
kembali dibuat terkejut karena ternyata mereka tak diperbolehkan membawa Agnes, yang mana hal itu membuat Louis sangat khawatir. Apalagi Paddy ternyata sudah meminta seorang pria imigran untuk menjaga mereka. Oh, are the kids not coming with us? Oh, no, did I spout the kids? Didn't I tell you that? His hometown, Holmes, just obliterated. God, I'm so sorry. Oh, thank you, Sarah. Poor bugger, he's stuck in the asylum. Di perjalanan itu, Paddy menyetir dengan ugal-ugalan. Namun karena Ben dan Louis adalah orang yang tak enakan, mereka pun hanya terdiam dan pasrah dengan keadaan. Oh my god. Yep, America. Sesampainya di tempat itu, mereka disajikan dengan makanan dan minuman yang cukup mewah, serta membicarakan tentang kehidupan seksualnya, di mana di sini terungkap sebuah fakta bahwa Ben dan Louis hanya berhubungan sebulan sekali, sementara Paddy selalu berhubungan setiap hari. Hal itu rupanya membuat Ben cukup iri karena keharmonisan yang ditampilkan pasangan itu benar-benar sangat intim. You rescued me this one. Sementara itu di rumah, Anne mulai memberi tanda-tanda aneh kepada Agnes karena di saat mereka sedang bermain petak umpet, Anne malah mengajak Agnes melihat koleksi jam tangan ayahnya yang sangat banyak. Akan tetapi, karena Anne tak bisa berbicara, Agnes pun tak memahaminya. Are you little creature? Setelah menunjukkan koleksi jam itu, Anne lalu menunjukkan tubuhnya pada Agnes, yang mana pada saat itu kita akan melihat kalau di balik bajunya yang lusuh, Anne ternyata memiliki luka yang sangat banyak. Hal itu tentunya membuat semua keanehan yang terjadi semakin terlihat. Akan tetapi karena Agnes belum mengerti dengan jelas, ia pun tak terlalu menghiraukannya. What did you do? How did you get the... Oh, she's an angel. Di malam harinya, kejadian yang tak mengenakan kembali terjadi ketika Louis mendapati bahwa Agnes sudah tak ada di kamarnya, yang mana hal itu membuat Louis sangat panik dan langsung mengecek ke kamar Paddy. Di sini, Louis menemukan Agnes yang ternyata tidur bersama mereka. Namun karena sudah di ambang batas kesabaran, Louis pun langsung meminta Ben untuk segera pulang. What? We're leaving. Dengan perlahan, mereka semua pergi dengan diam-diam. Akan tetapi, setelah sudah di perjalanan, Agnes tiba-tiba melupakan boneka kelinci kesayangannya, yang mana hal itu membuat mereka harus kembali ke sana. Mom, where's Hoppy? I don't know. Did you have him when we left? He's not there. I want Hoppy. Ben memutuskan untuk mengambilnya, namun karena Paddy dan istrinya sudah terbangun dari tidurnya, ia pun tak bisa langsung kembali ke mobil dan harus mendengarkan curhatan Ciara tentang kematian anak perempuannya. We had a baby daughter, No. Mary. She died at 12 weeks of a cot death. So hearing Agnes crying, it just... Mendengar hal itu, Ben lalu membatalkan rencananya pulang dan kembali meneruskan kebersamaan mereka untuk sementara waktu. Di tengah kebersamaan yang terjadi, Anne kembali memberikan Agnes sebuah tanda, yang mana kali ini Anne menuliskan sebuah pesan yang ditulis dengan bahasa Denmark. Namun karena Agnes tak mengerti bahasa itu, ia pun kembali tak memahaminya. And I can't read it. Let's see. Agnes yang mulai curiga lalu menceritakan kejadian itu pada ibunya. Akan tetapi karena Agnes tak memiliki bukti, ia pun tak bisa meyakininya. And we need to be kind. No, something's not right with him.
Beberapa saat kemudian, acara yang sudah dipersiapkan Paddy dan istrinya hari itu akhirnya dimulai, di mana di sini mereka menyantap jengkol balado serta beberapa camilan dengan performa anak-anaknya. Namun, sebuah hal mengenaskan kembali terjadi ketika Paddy dengan keras membentak Anne dan menyuruhnya untuk pergi ke kamar. And come on, man, concentrate. All right? That was not dancing. And go to your room. Go to your room, Paddy. Di sini kita akan melihat bahwa sebenarnya Paddy memiliki sisi lain yang sangat keji, dan melihat kelakuan Paddy yang mengerikan, Louis kembali mengajak Ben untuk segera pergi. Akan tetapi di sini Ciara meminta mereka untuk menunggu Paddy yang masih tidur. And it will be better for me. And for Ant, please don't leave before Paddy's up. Karena pesan-pesan yang diberikan Anne untuk keluarga Ben masih belum bisa dimengerti, Anne lalu mencuri sebuah kunci dari celana Paddy dan memperlihatkan Agnes tentang apa yang sebenarnya terjadi. And what is it? That's your... Agnes kini sudah mengerti tentang apa yang diisyaratkan Anne kepadanya, yang mana di sini terungkap sebuah fakta bahwa Paddy sudah membunuh dan merampok wajah keluarga lainnya dengan cara melakukan pendekatan secara emosional dan memanfaatkan kebaikan seseorang untuk menjebaknya. Di sini kita juga akan diperlihatkan bahwa Anne sebenarnya tak memiliki kelainan lidah sejak lahir, melainkan lidahnya dipotong oleh Paddy agar tak bisa bicara pada orang lain. Setelah mengetahui fakta tersebut, Anne lalu meminta Agnes untuk segera memfoto semua hal yang ada di sana dan memberitahu Louis tentang apa yang terjadi. Sementara Anne akan mengembalikan kunci yang ia ambil dari Paddy. Di tengah kepanikan itu, Anne berusaha untuk tetap tenang, akan tetapi sebuah kejutan malah terjadi karena Paddy sudah terbangun dari tidurnya. Come on. Open. Setelah berhasil mengembalikan kunci ruang rahasia, Paddy kembali menemui Louis dan juga Ben. Sementara itu, Agnes dengan sengaja menusuk dirinya sendiri dengan sebuah duri agar ia bisa memberitahu sang ibu tentang apa yang terjadi. You okay? Okay, that's fine. Come on. Mom, no, it's not. Setelah mengetahui fakta mengerikan di balik keluarga Paddy, Louis lalu memberitahu Ben dan berbohong pada Paddy kalau Agnes sudah mengalami haid pertamanya. Ben, she asked for you. He's always better with her when she's like this. You okay in there? Yeah, we're all good. Overwhelmed and might be best if we got her home. Dengan alasan itu, Paddy akhirnya memperbolehkan keluarga Ben untuk pulang ke rumahnya. Namun, di sini kita akan melihat kalau Paddy terus membuat Ben dan keluarganya selalu mengalami kendala, seperti ban yang tiba-tiba bocor serta boneka kelinci Agnes yang berada di atas genteng. Kind of you, but we'll just stop on the way. Just drive on it. Thanks so much. You're all set? Yep. Oh, no. Oh. Hey, I could plug this in a jiffy. Come on. Come on. Come give me a hand with the kid. We'll be a take. Do me a favor. Grab that jack. Well, why don't we call it... Oh, that's on you. You all right? Setelah menyelesaikan semua kejanggalan itu, Ben akhirnya berhasil masuk ke dalam mobil. Namun, di saat mereka sudah hampir melewati pagar, Paddy tiba-tiba saja mendorong Anne ke sebuah kolam, yang mana hal itu akhirnya membuat Ben kembali untuk menolongnya. Dad, stop! Hit your hand in the leg! Shit!
Kebaikan serta kemurahan hati Ben pada semua orang memanglah sangat besar. Namun hal itu rupanya berdampak buruk bagi keluarganya sendiri, yang mana pada saat itu akhirnya harus menghadapi sebuah kejahatan. 200 grand. Fucking tasty. Dengan sebuah senapan, Paddy lalu memeras seluruh isi ATM Ben dan keluarganya. Akan tetapi, di saat Paddy ingin menjutik Louis dengan sebuah cairan, Louis langsung melawan dan membuat bocah Paddy terluka cukup parah. Giving yourself a gold star because you made friends with a couple with a disabled kid. But Di pertarungan itu, Louis juga berhasil melucuti senjata yang dipegang oleh Ciara dan sempat masuk ke dalam mobil untuk pergi dari sana. Akan tetapi, sebuah kejutan kembali terjadi karena tiba-tiba In the house! There's a landline in the house! Ben dan keluarganya kini kembali ke rumah untuk bersembunyi. Sementara itu Mike yang merupakan rekan kejahatan Paddy lalu membebaskan Paddy dan Ciara yang terjebak di dalam sebuah ruangan. mate, I don't mind providing services and take. Di tengah keadaan yang mencekam itu, Ben dan keluarganya lalu memutuskan untuk membakar atap jerami dari rumah itu agar nantinya seseorang bisa melihatnya. Akan tetapi keadaan tak seperti yang diharapkan karena obor yang digunakan untuk membakar atap itu malah jatuh ke mobil milik Paddy dan membuat Paddy jadi semakin marah. Oh, fuck. Okay, come on, let's go. Fucking car's on fire. Let's finish it, eh? We've got him on the hook, Mike. You go and you get on that roof, yeah? Tak mau menyerah dengan keadaan itu, Louis dan Ben lalu memutuskan untuk menyembunyikan Anne dan juga Agnes di dalam lemari, sementara mereka berdua akan menghadapi kelompok Paddy secara sembunyi-sembunyi. It's the roof. Let's go up. Dengan sebuah jebakan, Louis berhasil menyiramkan air keras ke wajah Paddy. Sementara itu Ben yang hampir dibunuh oleh Mike karena kalah dalam pertarungan juga ikut dibantu Louis. Kini mereka berhasil menumpukan Mike dan juga Paddy. Sementara Ciara langsung diminta Paddy untuk segera mengejar mereka. Karena tak ada jalan yang bisa dilewati, Ben dan keluarganya memutuskan untuk menuruni atap dengan sebuah tangga. Namun tiba-tiba Ciara berhasil mengejar mereka, walaupun pada akhirnya Louis lagi-lagi berhasil melakukan penyelamatan dan membuat Ciara jatuh dan meninggoy. Setelah mereka semua berhasil menurun tangga, Ben lalu menyuruh Agnes untuk masuk ke dalam mobil duluan. Namun sayangnya, Paddy malah berhasil menangkapnya dan membuat keadaan kini kembali mencekam. You throw that gun, Ben. Kira, my darling. Untungnya, Agnes ternyata sudah menyiapkan cairan bius yang diambil dari gudang, yang mana hal itu langsung ditusukkannya pada Paddy dan buat Paddy kini tak berdaya. I've got to take care of me now. Other. Kebaikan yang diperlihatkan keluarga Ben dan istrinya memanglah benar-benar nyata. Karena di saat mereka bisa menghabisi nyawa Paddy, mereka malah hanya berniat untuk meninggalkannya. Akan tetapi, karena Anne sudah sangat kesal dengan perlakuan Paddy terhadapnya, ia pun langsung menusuk Paddy dengan sangat brutal. Oke guys, itulah dia alur cerita film dari Speak No Evil yang dirilis tahun 2024 ini. Semoga bisa mengisi waktu kalian ya. Dan saya dari Nomad, sign out.